Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Tilamo Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di keterangan yang lalu dijelaskan bahwa Bre Kertabumi telah melakukan tapa brata atau semedi di bawah pohon kelampis ireng dan mendapatkan wisik karena dia melihat betapa kehancuran dari kerajaan Mojopahit. Yang dilihatnya adalah pasukan tawon yang datang dari utara dan datang dari barat, menggenggam bara api, kemudian menjatuhkan bara api itu tepat di kedaton kerajaan Mojopahit, sehingga kerajaan Mojopahit hancur lebur, tidak tersisa, terbakar habis, dan apapun dijarah oleh tikus-tikus pidi, kemudian dibawa lari menuju ke utara dan menuju ke barat. Hancurnya kerajaan Mojopahit yang dilihat di dalam pertapaan Bre Kertabumi benar-benar mengenaskan. Bumi gelap gulita dirasakan saat di dalam pertapaan itu dirinya, Bre Kertabumi, pada saat itu menjadi seorang raja duduk di atas singgasana, tetapi dia tidak tahu arah, mana utara, mana selatan, mana barat, dan mana timur, atas dan bawah. Dia tidak mengenal sama sekali. Bumi dalam keadaan gelap gulita. Itu adalah perlambang-perlambang yang dilihatnya saat melakukan pertapaan di bawah pohon kelampis ireng. Pohon kelampis yang pernah diduduki sebagai tempat bertapa Betoro Hyang Pasupati, yang tidak lain merupakan penjelmaan dari Resi Agastya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Bre Kertabumi yang dalam keadaan masih memikirkan, walaupun dirinya sudah diberikan semangat, tetapi apa yang dilihatnya di dalam pertapaannya itu sungguh masih sangat membekas di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Maka sore hari dilihatnya Bre Kertabumi masih dalam keadaan membersihkan diri karena dia merasa ingin mandi, karena sudah beberapa hari tidak mandi. Akhirnya diantarkan oleh Gajah Poro, karena Gajah Poro menemukan sebuah mata air, yang mana mata air itu memancar dari bawah
seperti air mancur. Akhirnya Bri Kertabumi membersihkan dirinya di tempat itu. Seperti kebiasaan, apabila junjungannya dalam keadaan mandi seperti itu, maka dia tidak berani menatapnya. Oleh sebab itu, Bri Kertabumi mandi, sedangkan Gajah Poro memandang di arah, yaitu kebalikan dari wajah Bri Kertabumi. Tetapi setelah selesai mandi, maka Gajah Poro kemudian menghadap, melihat punggung dari junjungannya, yaitu Bri Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu, pada malam sudah mulai datang, Bri Kertabumi kemudian duduk kembali di tempat di mana kemarin duduk di tempat itu. Berarti dia akan melakukan pertapaan lagi, yaitu bertapa di tempat semula seperti kemarin. Maka Bri Kertabumi sudah duduk dengan posisi patrap duduk bersila seperti kemarin, yaitu dengan duduk Padmasana, yang artinya telunjuk bagian tengah dipersatukan dengan jempolnya, yang satu juga disatukan dengan jempolnya, kemudian diletakkan di atas dengkulnya dan memejamkan mata, kemudian mengatur pernapasan. Sedangkan Gajah Poro dan Haryobangah membuat api unggun yang sekiranya tidak jauh dari tempat di mana Bri Kertabumi melakukan pertapaan. Artinya tidak jauh dari Kelampis Ireng. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghangatkan diri dan juga berfungsi untuk mengusir serangga-serangga yang mengganggu pertapaan dari Bri Kertabumi. Maka dilihatnya Sabdopalo dan Noyogenggong juga berada tidak jauh dari api unggun itu, sambil duduk tenang dan wajahnya menghadap ke bawah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bri Kertabumi semakin mendalam di dalam pertapaannya. Tapi tiba-tiba Bri Kertabumi merasa ada sesuatu yang runtuh dari atas. Oleh sebab itu, langsung membuka matanya karena merasa ada sesuatu yang jatuh dari atas, tepat di hadapannya. Alangkah terkejutnya setelah matanya dibuka, maka sudah ada orang yang duduk tepat di hadapannya. Orang ini berpakaian putih-putih, orangnya agak gemuk, perutnya buncit. Kemudian di tangannya ada tasbih atau aksamala, dan kemudian di depannya ada cupu.
Posisi duduknya adalah Padmasana, sempurna. Melihat hal itu, maka langsung Bre Kertabumi memberikan sembah sungkem di hadapan orang yang ada di depannya itu. Duh Bathara Mahayogi Resi Agastya, hamba mengaturkan sembah sungkem kepada Anda. Kemudian Resi Agastya memberikan sebuah ketentraman, yaitu tangannya diangkat di depan dada seperti ini. Ini menunjukkan bahwa tenanglah, aku merestui. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bangkitlah Kulub perintah Resi Agastya. Akhirnya Bre Kertabumi kemudian duduk dengan dada tegak, tetapi wajahnya tidak berani menatap wajah dari Resi Agastya, sehingga agak ditundukkan. Wahai Kulub, waktunya memang akan segera datang. Oleh sebab itu, kuatkan hatimu, kuatkan pendirianmu, dan teguhkan jiwamu. Jangan sampai kamu goyah. Singgih Resi Pangestunipun, Kulub, aku hanya bisa memberikan bimbingan kepada kamu. Tapi semuanya itu terserah kepada kamu. Kulub, sudah banyak orang yang aku bimbing. Terkadang aku mewujud langsung seperti ini. Bisa diketahui jasadnya, bisa diketahui raganya, dan aku bisa mewujud seperti itu. Terkadang aku mewujud dalam bentuk Brahmana. Juga bisa aku mewujud dalam bentuk kesatria, Waisa, atau Sudra. Bimbingan yang langsung seperti itu biasanya aku berikan kepada para raja yang memiliki dharma yang begitu besar. Karena dengan dharma yang begitu besar ada pada dirinya, maka akan menghadirkan aku untuk selalu mendampinginya dan selalu memberikan bimbingan. Tetapi aku juga bisa memberikan bimbingan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk gaib. Aku tidak mewujud nyata seperti ini, tetapi aku bisa menemui orang-orang itu, kemudian memberikan bimbingan. Tidak peduli dari golongan apa mereka. Bisa dari golongan Brahmana, juga bisa dari golongan kesatria, bisa juga dari Waisa atau Sudra. Jadi saya memberikan bimbingan secara gaib
kepada orang-orang yang aku kehendaki sesuai dengan syaratnya, yaitu memiliki dharma yang banyak, memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berjuang untuk kebaikan bumi Nusantara. Oleh sebab itu, Kulub, aku datang di hadapanmu ini merupakan wujud dari bimbinganku yang pertama, yaitu aku mewujud dalam bentuk nyata. Aku bisa dilihat dengan mata kepala dan bisa mewujud seperti ini. Itu hanya aku bisa melakukan karena aku tertarik oleh dharma yang berlebih, termasuk kamu, Kulub. Terima kasih, Mahayogi Rsi Agastya. Setelah aku menitis kepada Bathara Hyang Waprakeswara atau yang disebut Bathara Hyang Pasupati, maka saat itu Bathara Hyang Pasupati berada di sebuah tempat yang mana Hyang Pasupati menikah dengan seorang wanita di Dieng, yaitu Dewi Siba. Tetapi setelah Dewi Siba meninggal, yang ditandai dengan meletusnya Gunung Dieng, maka hancur leburlah daerah itu. Bahkan lahar dari Gunung Dieng ini mengalir ke utara, sehingga menutup selat Iwodipo. Terbentuknya daerah baru, yaitu daerah Tarok, Simongan, dan daerah Iwonggo menjadi satu karena kali-kali yang ada di sana, selat-selat yang ada di sana tertutup oleh lahar, dan lama-kelamaan lahar itu menjadi tanah dan membentuk daerah baru, yaitu daerah Simongan dan daerah Tarok. Setelah itu, 20 tahun kemudian, meletusnya Gunung Karungrungan atau yang sekarang disebut dengan Gunung Ungaran itu, yang kemudian laharnya mengalir ke timur dan menutup daerah-daerah yang ada di situ, sehingga lama-kelamaan membentuk sebuah daerah baru, yaitu Iwodipo, Gelagahwangi, dan juga Nusa Mauro menjadi satu wilayah. Dan setelah itu, 1 tahun lagi, 1 tahun setelah meletusnya Gunung Karungrungan atau Ungaran itu, maka meletus
Gunung Muria. Yang mana Gunung Muria ini mengakibatkan lahar mengalir ke selatan dan kemudian menutup habis, mengubur habis sebuah kedaton, yaitu kedaton Pucang Sulo. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Bathara Pasupati, setelah meninggalnya Dewi Siba, yaitu dari kerajaan Dieng, akhirnya Bathara Hyang Pasupati ini kembali ke Kanjuruhan, kembali menemui istri yang lama, yaitu putranya Gajayana. Putrinya Gajayana yang bernama Sri Dewi Probodoto menikah dengan Bathara Pasupati, memiliki 7 putra. Tujuh putra itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dan di saat-saat akhir usia dari Bathara Hyang Pasupati akhirnya memutuskan untuk bertapa, di mana tempat pertapaan itu adalah yang kamu duduki itu. Yang kamu duduki itu, Guru, tepat di lingkaran di bawah pohon kelampis ireng. Tetapi saat sebelum raganya menghilang, maka Hyang Pasupati ini sempat memesan kepada 7 putranya. 7 putranya untuk mendirikan sebuah parahyangan yang ada di Bali. Apa parahyangan itu? Parahyangan itu adalah tempat persembahan para dewa. Oleh sebab itu, anaknya yang pertama, anaknya yang kedua sampai yang ketujuh akhirnya pergi kembali setelah orang tuanya wafat, orang tuanya hilang saat melakukan pertapaan tepat di Kelampis Ireng ini. Oleh sebab itu, 7 putranya segera pergi untuk menunaikan pesan dari orang tuanya. Maka anaknya yang pertama, yaitu Genijoyo, mendirikan sebuah parahyangan yang dibangun di Gunung Lampuyang. Gunung Lampuyang itu tidak lain adalah ada di Karangasem, Bali. Kemudian anaknya yang kedua yang bernama Putranjoyo membangun parahyangan di Gunung Tolangkir, juga di Bali. Kemudian putranya yang ketiga, yaitu Dyah Danu, membangun parahyangan di Gunung Hulundanu yang ada di Bali juga. Dan putranya yang keempat yang bernama Tugu
juga membangun parahyangan di gunung Andakoso, juga di Bali. Dan putranya yang kelima, yaitu Manik Gelang, mendirikan parahyangan di Pajang, Tampak Siring, Gianyar. Dan putranya yang keenam, yang bernama Manik Gumawang, membangun parahyangan di Gunung Waratan yang ada di Tabanan. Dan yang ketujuh, yaitu putranya yang bernama Tumuwuh, membangun parahyangan di Gunung Watu Karu, juga di Tabanan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuannya dengan Resi Agastya, maka Resi Agastya memberikan wejangan-wejangan yang sifatnya adalah membimbing Bhre Kertabumi untuk menguatkan jiwanya, menguatkan raganya. Karena Resi Agastya memberikan pesan apabila saatnya tiba, yaitu kerajaan Mojopahit runtuh, maka Bhre Kertabumi diperintahkan untuk mengungsi kembali, yaitu menempati tempat-tempat parahyangan, tempat-tempat suci sebagai penguat Nusantara, yaitu tempat-tempat parahyangan yang didirikan oleh putranya Bathara Hyang Pasupati. Dan Resi Agastya juga membimbing kepada Bhre Kertabumi bahwa jika kamu ingin pindah keyakinan, maka itu dibolehkan. Tetapi dengan catatan, kamu jangan melupakan ajaran-ajaran leluhurmu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Bhre Kertabumi? Duh, Mahayogi, tidak mungkin aku akan berubah untuk pindah keyakinan. Apa yang dikatakan oleh Resi Agastya? Oh, jangan begitu. Karena apa yang kamu bayangkan sekarang, maka tidak semudah itu. Besok saatnya tiba, maka yang kamu hadapi itu lebih sulit dan rumit daripada apa yang kamu bayangkan sekarang. Oleh sebab itu, aku mengatakan seperti itu. Jika kamu pindah keyakinan, maka itu boleh saja. Tetapi aku berpesan, jangan kamu meninggalkan ajaran-ajaran leluhurmu. Tetapi kalau kamu bisa teguh pendirian, tidak pindah keyakinan, maka itu akan lebih baik. Singgih Sang Yogi Resi Agastya. Oleh sebab itu, Kulop, kejatuhan Mojopahit itu sudah dekat. Keruntuhan Mojopahit itu akan dekat. Maka bersiap-siaplah, kuatkan. Jangan sampai kamu putus asa, terus melakukan dharma kebaikan.
dharma, kewajiban-kewajibanmu, laksanakan dengan penuh, dengan sepenuh hatimu. Karena semakin melimpah kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, maka aku akan sering datang untuk menemuimu. Karena dharma yang melimpah itulah yang bisa menarik diriku untuk dekat dengan kamu. Tetapi ingat, Kulub, saat Mojopahit itu runtuh, saat Mojopahit tenggelam, maka aku pun akan berganti nama. Namaku ada 3, yaitu Ismoyo. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Bodroyono. Dan yang ketiga, aku adalah Semar. Duh, kok sakit makaten Sang Yogi. Begini, itu adalah perlambang. Setelah Mojopahit hancur, maka akan timbul 3 golongan seperti itu. Golongan yang pertama adalah golongan Ismoyo. Kulub, Ismoyo itu berasal dari kata is, yang artinya adalah aliran, arus. Moyo adalah angan-angan, tidak nyata. Jadi Ismoyo adalah aliran, arus yang tidak nyata. Ini adalah golongan yang paling banyak. Golongan ini terbius oleh angan-angan yang tidak nyata. Ajaran-ajaran yang tidak nyata. Ini adalah golongan setelah Mojopahit runtuh, orang yang paling banyak menganut Ismoyo. Kemudian golongan yang kedua, yaitu Bodroyono. Bodro itu artinya bagus. Yono ini adalah penampilan, wujudnya. Ini adalah golongan kedua saat Mojopahit setelah runtuh. Mereka terbius oleh penampilan-penampilan dengan pakaian yang bagus-bagus. Mereka mengajak untuk berbakti kepada Tuhannya dengan penampilan yang begitu bagus. Itu adalah golongan yang kedua, juga banyak pengikutnya. Jadi mereka hanya terpikat oleh penampilan yang bagus. Dan golongan yang ketiga adalah Semar. Semar ini berasal dari kata sem-sem, artinya terpikat. Mar artinya hal-hal yang sama. Apa hal-hal yang samar itu?
Hal-hal yang samar itu adalah yaitu yang maha kuasa, kekuatan-kekuatan yang maha kuasa, kekuatan dari Pramudito, yaitu jagat Pramudito ini, yang menguasai jagat Pramudito. Jadi orang-orang yang kesengsem dengan ajaran-ajaran yang menuju ke arah kekuatan-kekuatan yang samar yang dimiliki oleh Yang Maha Kuasa, yang menguasai jagat raya ini, itu adalah kelompok yang ketiga. Dan kelompok ini paling sedikit dianut setelah kerajaan Majapahit runtuh. Tetapi kelompok inilah yang nantinya akan mengembalikan kejayaan Majapahit. Dan kelompok inilah yang dikuyok-kuyok oleh dua kelompok tadi. Begitu, Guru. Oleh sebab itu, kamu harus mengikuti yang ketiga. Kamu harus mengikuti Semar. Siapa yang mengikuti Semar berarti mengikuti aku. Begitu, Guru. Nah, oleh sebab itu, Guru, kalau kamu akan kuat imanmu di dalam memegang ajaran-ajaran leluhur, itu yang aku harapkan. Oleh sebab itu, sebagai tanda janjimu kepadaku, maka terimalah cupu ini. Apabila cupu ini masih tetap tinggal bersamamu, itu menandakan janjimu kamu penuhi. Artinya kamu tidak berganti kepercayaan. Artinya kamu tetap melaksanakan ajaran-ajaran nenek moyangmu. Tetapi ingat, apabila cupu ini hilang darimu, itu menandakan kamu mengingkari janjimu. Singgih Sang Yogi, akan saya pegang kata-kata dan selalu akan aku ingat apa yang menjadi pesan dari Sang Mahayogi. Kemudian cupu ini isikan dengan air, yaitu Tirto Kambolo, Tirto Ranu Kambolo. Dan jangan lupa, kamu akhiri pertapaanmu. Setelah itu kamu lewatlah ke lereng utara Semeru, kemudian mampirlah ke Bromo. Setelah dari Bromo, pergilah mengambil air, yaitu Tirto Ranu, yang ada di Lamajang. Dan aku berpesan, setiap bulan purnama cupu ini, maka keluarkan
agar airnya bisa disinari oleh bulan purnama. Apabila bayangan dari rembulan itu yang dilihat dari Tirtoranum yang ada di cupu itu biasa-biasa saja, maka hal itu Mojopahit masih belum terjadi apa-apa. Tetapi apabila nanti saatnya, setelah kamu melihat bayangan condro cahaya rembulan, kemudian dilihat dari cupu mengeluarkan merah seperti darah atau menyala-nyala seperti api, itu tandanya akan terjadi huru-hara besar di kerajaan Mojopahit dan merupakan awal dari keruntuhan kerajaan Mojopahit. Singgih Mahayogi akan saya perhatikan. Kulo, sampai di sini saja pertemuanku. Kemudian tangan dari Resi Agastya ini memberikan restu seperti ini. Dan setelah itu menyerahkan cupu dengan kedua tangannya dan juga diterima oleh Bhrikertabumi dengan kedua tangannya. Setelah itu Resi Agastya menghilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bhrikertabumi dengan lenyapnya Resi Agastya ini, dia termangu-mangu sambil dia masih melakukan sembah. Dan sinar yang ada di hadapan Bhrikertabumi itu kemudian suram dan kemudian hilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, keadaan seperti itu juga disaksikan oleh Gajaporo dan Haryobanga. Apa yang dilihatnya? Yaitu sinar yang ada di hadapan Bhrikertabumi, kemudian meredup dan kemudian hilang. Itu yang dilihatnya. Setelah itu didatangi Haryobanga dan Gajaporo, maka Bhrikertabumi mengatakan, besok kita akhiri pertapaan ini dan kita akan menuju ke Gunung Bromo, kemudian nanti kembali menuju ke Lamajang. Beritahukan kepada Paman Sabdopalon dan Noyokengo. Akhirnya dua orang ini kembali ke perapian atau api unggun karena Sabdopalon dan Noyokenggong berada di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah Haryobanga dan Gajaporo kembali ke api unggun itu, ternyata Sabdopalon dan Noyokenggong juga melenyap, hilang tanpa bekas. Sehingga sekarang tinggal bertiga, yaitu Bhrikertabumi, Haryobanga, dan Gajaporo. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus hingga selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.